Cerita kisah misteri Syekh Siti Jenar. Simak sampai akhir, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahaminya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Syekh Siti Jenar tidak pasti, entah dari Persia atau asli Jawa. Tetapi ajarannya telah mempengaruhi masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Syekh Siti Jenar adalah salah satu dari Wali Songo yang menghadiri pertemuan pertama di mana Sunan Giri menggantikan Sunan Ampel sebagai Ketua Wali Songo. Dalam pertemuan tersebut, Syekh Siti Jenar membahas pandangannya tentang marifat. Namun, pandangannya tentang agama dianggap menyimpang, dan akhirnya dihukum mati. Syekh Siti Jenar dihukum mati karena ajarannya dianggap merusak keyakinan umat Islam yang baru saja diperkenalkan di Jawa pada tahun 1404 Masehi. Sebelumnya, Sultan Demak dan para Wali Songo telah memberikan peringatan berkali-kali namun tidak diindahkan. Hukuman mati terhadap Siti Jenar diambil setelah Adipati Pengging, Ki Ageng Kebo Kenongo memberontak dan dihukum mati, ditambah dengan perilaku tidak terpuji murid-murid Syekh Siti Jenar. Ki Ageng Kebo Kenongo merupakan harapan terakhir bagi pengikut Hindu, Buddha, dan animisme untuk mempertahankan keyakinan mereka yang terancam oleh pengaruh dakwah Islam. Adaptasi dari Misteri Syekh Siti Jenar, Profesor Dr. Hasanus Simon, halaman 427. Murid-murid Syekh Siti Jenar frustasi dan ajarannya aneh, yaitu menganggap manusia hidup dalam keadaan mati sehingga manusia di dunia ini hanya mayat yang gentayangan. Ajaran Siti Jenar dipolitisasi oleh zindik Indonesia, sehingga warna ajarannya tergantung pada penulis yang menulis tentang Siti Jenar. Dalam bukunya, Syekh Siti Jenar, Ahmad Shoji menggambarkan Syekh Siti Jenar sebagai seorang praktisi yang tidak terikat pada agama atau kitab suci. Bagi Siti Jenar, agama adalah sebuah jalan yang harus dilalui dalam kehidupan ini, bukan sekadar teori yang harus dihafal. Meskipun ia disebut sebagai seorang Muslim, kesadaran hidupnya terletak pada kenyataan keberadaan diri dan jiwa di dunia ini, di mana kehidupan manusia hanya sementara dan tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan setelah menjadi bangkai. Dalam bahasa Jawa, Manunggaling Kawula Gusti, menggambarkan penyatuan antara Allah dan hamba, seperti keyakinan Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Syekh Siti Jenar mengajarkan tasawuf Wihdatul Wujud, Wihdatul Adyan, kebatinan kejawen, dan ajaran zindik. Wujud manusia hakiki adalah hak, kemandirian, dan kodrat. Dia berdiri sendiri. Dia adalah wujud sukma yang menjadi hamba. Hamba mengekspresikan dirinya melalui sukma. Saat napas sirna, manusia kembali ke keadaan ketiadaan dan tubuhnya kembali menjadi tanah. Zikir membuat kehadiran Allah terasa. Dalam zikir, zat, sifat, asma, dan af'alnya yang maha mengetahui, larut menjadi satu dalam rasa dan anataya. Pikiran menjadi terang bahwa saya adalah Dia yang mulia. Dalam dunia yang luas atau kecil, tak ubahnya sama. Manusia adalah satu-satunya yang ada. Ki Pengging dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran Allah yang dirasakan dalam zikir hanyalah ilusi semu. Kehadiran semacam itu hanya dipengaruhi oleh nama. Memiliki 20 sifat, itulah tanda manusia sejati. Agama Buddha dan Islam telah menyatu sehingga memiliki nama yang sama. Tidak ada lagi kesulitan, Ki Pengging telah memahami ajaran Siti Jenar. Ajaran Siti Jenar menolak ajaran agama yang berasal dari Arab. Mereka tidak menganggap kitab suci sebagai sumber ilmu agama dan menghina praktik ibadah. Menurut Munir Mulhan dalam bukunya yang berjudul, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, Siti Jenar berpendapat bahwa melakukan syahadat, sholat, dan puasa bukanlah hal yang penting jika tidak diinginkan. Sama halnya dengan zakat dan haji, semuanya dipandang sebagai tidak penting dan bahkan merugikan manusia. Siti Jenar juga membuat argumen yang sangat unik, bahwa menurut pandangan Jawa, pelaksanaan salat 5 waktu bukanlah salat yang sebenarnya.
Dan apabila tetap disebut salat, maka pelaksanaan salat yang terlihat jelas ini hanyalah ornamen dari salat yang daim. Dalam pengertian Jawa, salat daim adalah salat yang dilakukan secara kontinu tanpa henti, baik saat berjaga maupun saat tidur. Syekh Siti Jenar, Ahmad Hodjim, halaman 203. Menurut Syekh Siti Jenar, hanya orang-orang yang dungu dan tidak tahu saja yang menuruti aulia atau wali, hanya karena mereka diberi harapan surga kelak di kemudian hari. Siti Jenar justru tak pernah menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah dengan harapan memperoleh sejumlah pahala yang akan diterima nanti. Ketaatan seseorang juga bukan karena dahi dan kepalan tangannya sudah menjadi tebal. Ajaran dan jalan kematian Syekh Siti Jenar, halaman 66. Bahkan ajaran Syekh Siti Jenar menolak mentah-mentah kitab suci sebagai sumber ilmu, seperti kepercayaan yang menyebar di kalangan sufi ekstrim. Sebab, menurut Siti Jenar, ilmu tidak dapat dicapai hanya dengan membaca buku-buku, membaca kitab suci, mendengarkan petuah kiai atau wali. Orang yang berilmu berarti mampu mengetahui kahanan, kenyataan, yang bebas dan panca indera, mampu melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, membau tanpa hidung, merasa tanpa meraba, dan menikmati tanpa mengecap. Walaupun latar belakang kehidupan Syekh Siti Jenar tidak jelas, beberapa dokumen yang menjelaskan ajaran Syekh Siti Jenar sangat banyak menunjukkan sikap zindiknya. Di samping dengan zikir ojrat ripangi dan matra-matra lebih lontang yang menimbulkan kesesatan, dia pernah menyuruh membakar masjid dan mengingkari syariat Islam. Demikianlah cerita kisah misteri Syekh Siti Jenar, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.